شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Mustalah dan lainnya, itu hanya 20 tahun. Menunjukkan apa? Prioritas ulama salaf itu lebih mengedepankan akhlaknya. Sebelum dia tenggelam dalam dunia ilmu, kemudian akan lanjut ke amalnya. Menghiasi dirinya dengan amal dan akhlak tadi. Jadi prioritas utama adalah meluangkan waktu untuk membaca buku kitab-kitab adab. Mulai dari diri sendiri, adab makan, adab masuk pintu, adab keluar masjid dan lainnya. Kemudian membenahi hatinya dengan akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian poin yang kelima, dan ini sangat penting juga, ya, yang membedakan kualitas sampai terbentuknya para sahabat tersebut karena ini. Azimul ilma wa sahibahu. Muliakanlah, agungkanlah ilmu dan pemilik ilmunya, ustadznya dimuliakan, bukan diadu domba misalkan. Lah, hadiri. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, cara memuliakan, ana utarakan sini. Yang pertama, doakan ustadznya. Kalau kita memuliakan ilmu dengan menghadiri majelis ilmu, mengamalkan ilmunya. Kalau memuliakan ustadznya dengan mendoakan. Dan ini sudah, ya, dari turun temurun para salaf kita telah mempraktekannya. Seorang guru mendoakan muridnya. Muridnya pun demikian, mendoakan gurunya. Kemudian yang kedua, ya, di sini menghadiri majelis ilmunya. Menghadiri majelis ilmu, taklimnya. Karena kita tidak pungkiri, semua manusia sepakat di majelis ilmu lah rezeki tersebut. Ketenangan hati akan dijumpai dan keistiqomahan itu pun akan kita dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah bisatri uyubihi. Tutup auratnya, aib-aibnya ustadz kita. Jangan dibicarakan, jangan diadu dombakan. Semua manusia pasti akan bersalah, begitu aja ustadznya. Pasti akan ada kekeliruan dia ucapkan. Jangan sampai kita termasuk, ya, yang mengadu domba ustadz kita. Nah, adapun pesan yang keenam para ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-ihsanu ilal ahli wal aqriba. Ya, kita dituntut untuk berbuat baik kepada keluarga kita sendiri, ya, dan kerabat-kerabat kita. Karena realita yang kita jumpai di tengah-tengah komunitas Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya, ya, yang menisbahkan kepada salaf sekarang, zaman sekarang ini, lebih lembut kepada teman-temannya, lebih lembut kepada, ya, sahabat-sahabatnya, namun kepada anaknya, istrinya, ya, bahkan kepada orang tuanya, la haula wala quwwata illa billah, sangat jauh dari perangai-perangai, ya, salaf yang telah diajarkan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ini prinsip yang pertama, ya, mana yang diprioritaskan yang pertama kali, mana yang harus dilakukan pertama kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan, ingatkanlah, ya, kerabatmu, keluargamu yang terdekat dulu. Kalau sudah nikah berarti istri, anak, ya. Kalau yang belum nikah mungkin dia prioritaskan ke orang tuanya, kakak dan adiknya. Dan caranya pun memperingatkan telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala, wa qulu lahum qawlan layyina la'allahum yatadzakkar aw yakhsha. Kemudian yang terakhir, pesan yang terakhir yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini, 7 wasiat ini, yang terakhir adalah ahsinu ila walidaika watlu minhuma du'al khair. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, ya, dan mintalah kepada kedua orang tua kalian doa kebaikan. Orang tua yang telah meninggalkan kita, maka doakan sebaik-baiknya. Kalau masih ada salah satu di antara mereka hidup, maka mintalah doa kebaikan, karena seseorang tidak akan lepas dari kesalahan, dan keberhasilan dunia akhirat itu betul-betul akan diikat dengan, ya, baktinya seseorang kepada orang tuanya. Perhatikan bersama kami firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, telah menentukan, telah mewasiatkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian dituntut untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua kalian. Ingat, ya, disebutkan para ahlul ilmi, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah, ubudiyah, peribadahan kepada Allah, dan setelah itu digandengkan dengan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua menunjukkan, ya, keutamaan seseorang ketika dia mengabdi dan betul-betul menunjukkan kebaikan kepada orang tuanya. Tidak mencari ridho manusia atau mencari sebesar dunia pun, dan orang tuanya betul-betul dia meyakini dalam hatinya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.